Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Allah menyampaikan kepada manusia apa yang Allah inginkan manusia itu terjadi terhadap manusia. Allah kemudian mengajarkan manusia cara berdoa kepada dirinya, cara beribadah kepada dirinya, cara beramal kepada dirinya. Yang saya tanya, apakah Allah SWT yang menyatakan tunjukilah kami jalan lurus? Itu pertanyaannya Juma. Iya atau tidak gitu. Kemudian Allah mewahyukan surah Al-Fatihah itu sebagai petunjuk kepada manusia, kepada hambanya, untuk kemudian cara memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Sama seperti ketika Anda bertanya, pertanyaan yang sama pun ketika saya tanyakan kepada saudara, di dalam kitab saudara diceritakan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa supaya namamu selalu dikuduskan. Kami berdoa supaya kerajaanmu datang dan engkau menghendaki terjadi di atas muka bumi ini. Berikanlah kami makan pada hari ini juga. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama kalau saya ajukan kepada saudara, Matius 6:9 ini, yang berdoa minta makan setiap hari ini siapa? Kepada Bapak siapa lagi Bapak berdoa minta makan? Silakan saudara, haleluya. Terlempar ya Bang, haleluya ya. Naik lagi bang, terlempar kayaknya Bang ya. Iya. Jadi kita juga akan kenyataan, Host. Ya, kita juga akan tanya kepada Bapak siapa lagi, kepada Tuhan yang mana lagi si Bapak ini minta makan setiap hari. Kalau di Islam seperti saya, itu memahami apa yang ada di dalam Bible itu murni karena akal, karena proses pencarian, bukan karena iman. Sehingga ketika saudara kita kemudian menelaah dengan konsep iman, apapun itu sah, apapun itu sah. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dan kacamata ilmu, saya rasa itu adalah hal yang kemudian harus kita akui secara jujur. Penyaliban itu terjadi, namun yang disalib itu adalah bukan utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Kalaupun cerita ada kebangkitan itu pun bukan dilakoni oleh sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, di dalam Lukas 22 nomor 18 misalnya, Yesus sendiri yang mengatakan, ini dengan mulutnya menurut catatan Lukas, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan meminum lagi anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi nanti Yesus itu minum anggur setelah di surga. Aku tidak akan minum anggur lagi. Ini kata Yesus. Kalau teman-teman Kristen itu percaya perkataan Yesus bahwa dia tidak akan minum anggur lagi, maka sejatinya teman-teman Kristen harus percaya bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kenapa? Karena yang disalib ini adalah oknum yang kemudian minum anggur sebelum dia itu disalib. Contoh misalnya dalam Yohanes 19 nomor 30. Di situ diceritakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah sudah selesai. Lalu dikatakan, matilah Yesus. Nah sekarang mari kita telah dengan kacamata akal. Yesus dengan mulutnya mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan surga nanti, kecuali nanti di kerajaan surga. Tapi prosesi penyaliban sebelum disalib, Yesus diceritakan oleh Yohanes bahwa setelah meminum anggur asam itu, matilah Yesus. Kira-kira yang minum anggur ini Yesus yang pernah berkata tidak minum anggur lagi, tidak akan minum anggur lagi, atau oknum lain? Nah, ini kacamata Islam. Kacamata Islam menyikapi itu, wa masalabuhu, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Mereka tidak menyalibkan dan mereka tidak membunuh. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Jadi kalau ada orang yang minum anggur sebelum kemudian disalibkan, itu adalah oknum yang diserupakan, seakan-akan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi penyaliban itu memang terjadi. Tapi masalahnya sekarang, Yesusnya bersumpah tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Tuhan. Sedangkan yang disalib itu adalah oknum yang sedetik sebelum dia mati, dia minum anggur.
Kalau di pengadilan ini sudah jelas, oknum yang disalib minum anggur menurut berdasarkan pengakuan Yesus, itu bukan Yesus yang asli. Makanya kalau saudara mengatakan, Petrus, apakah engkau mengenal? Dia katakan, aku tidak mengenal dia. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa yang disalib itu yang bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Tapi Yesus sudah mengatakan, engkau akan menyangkali aku. Karena Yesus yang sudah tahu bahwa dia akan diselamatkan dan dia akan digantikan oleh oknum lain. Maka muridnya akan menyangkal orang itu. Karena itu yang bukan Yesus. Contoh misalnya ketika Yudas datang bertanya kepada Yesus, Yesus yang duluan menimpali ketika dia datang dengan tentara Romawi, siapakah yang engkau cari? Yesus itu, orang oknum itu berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Apa yang dikatakan? Akulah dia. Andai saja yang di depan Yudas itu adalah Yesus Kristus atau anak Maria, maka dia akan menjawab ketika ditanya oknum ini, siapa yang kau cari? Maka mereka akan bertanya, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Padahal di situ ada Yudas. Apakah Yudas tidak mengenal gurunya? Itu tidak mungkin. Maka oknum itu mengatakan, akulah yang kalian cari. Ketiga, ketika penangkapan sudah terjadi, Yesus yang ditangkap, murid-muridnya bukan murid-murid yang menjadi tujuan. Karena yang terlapor di Pilatus dan juga gubernur Pilatus dan juga Herodes waktu itu adalah Yesus anak Maria. Konon ceritanya yang ditangkap ini adalah Yesus anak Maria. Tetapi di dalam Lukas 14 diceritakan, ketika oknum Yesus ditangkap, ada seorang yang kemudian menggunakan kain lenan. Di dalam Lukas 52, Lukas 14 nomor 52, oknum ini mau ditangkap dan berlari. Lalu seketika dia melepaskan kain lenan, dia lari dalam keadaan telanjang. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan yang lari dengan telanjang? Kenapa dia ingin ditangkap? Padahal Yesus sudah ditangkap. Inilah indikasinya bahwasanya euforiat tentang penyaliban itu hanya ada di Kristen, tetapi tempat di mana Isa atau Yesus itu berdakwah, cerita itu tidak ada sama sekali bahwa dia bangkit. Demikian sementara, silakan. Baik ya, jadi ini banyak sekali permintaan ya Bang Zuma, boleh saya naikkan satu-satu mungkin ya, dan kalau Bang Zuma berkenan, kemudian nanti kalau bisa kita utamakan dulu ini untuk teman-teman kita yang Nasrani saja. Kalau bisa yang Muslim ya agak mengalah sedikit, karena ini kita menyampaikan kebenaran mumpung ada Bang Zuma di room saya ini, dan ini satu kehormatan sekali lagi buat saya. Dan habis ini saya titip room kepada Bang Sigit ya, Bang Sidik ya, karena saya mau zuhur sebentar. Saya terima dulu yang ini. Yang pertama, ingat saya hanya mengizinkan satu pertanyaan saja. Jangan Anda mengkuliahi kita di sini, karena di sini sesuai dengan kompetensi dan juga sesuai dengan ininya ya, keilmuan. Silakan. Selamat siang. Dari kota mana? Ya, saya dari Kristen. Iya, dari kota mana Abang? Silakan. Saya dari Ambon. Ambon itu di kotanya ya. Baik, silakan Abang boleh bertanya kepada Bang Zuma, silakan. Satu pertanyaan saja, silakan. Oh tidak, saya tidak mau bertanya, tetapi nanti akan saya bertanya. Ya, saya mau menjawab dulu tentang narasinya Bang Zuma yang bilang bahwa Yesus itu diserupakan. Nah, kalau Yesus yang diserupakan, lalu bagaimana dengan perkataannya? Kenapa kamu takut? Kenapa timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah, aku sendirilah ini. Dia menunjukkan bahwa ya, tanda paku yang ada di tangan dan kakinya itu menunjukkan bahwa dia benar-benar disalib, bukan diserupakan. Itu Pak. Baik, itu saja. Atau ada yang lain, jadi jangan nanti menyambung ya. Apalagi, silakan. Iya, jadi tadi kan ada pernyataan tentang anggur ya. Nah, Ya, ini sebentar menarik dulu gitu. Bang Polemikus, satu-satu Bang. Saya nggak mengizinkan debat kusir di sini. Jadi apakah saudara saya dari Ambon ini nggak ada lagi? Itu saja pertanyaan saudara? Udah. Itu dari saya dulu, cukup. Baik, kalau begitu silakan Bang Zuma untuk Anda memberikan satu tandasan, dan Bang Asyidik mohon izin saya minta jagakan room bangsa 15 menit Bang, silakan. Silakan Bang Oke, Zuma, baik. waktu untuk Anda. Begini Bang Baik. Murid, karena ada 3 pernyataan tadi Bang Bima itu. Tunggu, Ada Bang tiga Polemikus. pernyataan yang harus ditanggapi, yang ditanggapi kan Bang baru satu tadi. Polemikus nanti kasih kesempatan Bang Zuma menjawab orang dari Ambon ini dulu. Oke, Abang harus tertib. Silakan Bang Zuma. Oke, baik.
Jadi begini teman-teman, saudaraku Jonathan, sabar Bang Polemikus. Pahami dulu apa itu salib. Pahami dulu apa itu salib. Salib itu adalah hukuman mati. Kalau dia tidak mati, ya itu bukan hukum salib. Jadi salib itu mengikat orang di tiang sampai mati. Kalau oknum yang ada di atas tiang salib menurut versi Bible itu tidak mati, berarti dia bukan orang yang mati di salib. Itu dulu. Itu menurut kamus loh ya. Lalu kemudian kita berbicara mengenai kebangkitan. Kebangkitan itu adalah orang yang mengalami kematian, lalu kemudian dikatakan bangkit. Jangan sampai apa yang saya narasikan sebentar, oknum yang disalib itu memang ternyata dia cuma pingsan. Dan saya akan buktikan bahwa orang yang diceritakan dalam kitab saudara memang orang bangkit dari memang dia bangkit, tapi bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian. Nah, ini narasi di dalam kitab saudara, bukan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, ada apa dengan kalian? Ini bekas paku, ini dan seterusnya. Itu di Lukas 24 diceritakan seperti itu. Tapi yang pasti Anda harus pahami, Yesus diceritakan bangkit di dalam kitab saudara. Namun dalam 1 Korintus 15:44 dan juga Lukas 20 nomor 36 jelas dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania saja. Nah, coba Anda lihat itu. Sementara yang bangkit di dalam pengajaran saudara-saudara Kristen, sabar bang, 30 detik. Kebangkitan itu menurut Paulus dan menurut Lukas adalah bangkitnya tubuh rohania. Sementara yang ada di dalam kitab saudara, Lukas itu sendiri menceritakan bahwasanya Yesus makan ikan goreng. Apakah roh itu bisa makan ikan goreng? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cerita kebangkitannya itu benar, kenapa murid-muridnya takut? Kenapa muridnya takut? Kenapa harus mengira murid gurunya itu hantu? Kenapa? Karena di dalam kitab saudara Lukas 14 nomor 50 tidak ada satupun murid Yesus yang kemudian menyaksikan kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun di antara murid Yesus yang membuktikan, yang melihat dan menjadi saksi Yesus disalibkan. Tidak ada. Baca Lukas 14 nomor 50. Sekarang gini, itu sudah sangat jelas itu. Gini, sehingga ketika semua ya, silakan. Ya, sekarang begini, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, ya, kamu jangan mengira aku tidak bisa mendatangkan malaikat. Ya. Itu ketika Petrus memotong telinganya Maltus yang tadi kamu bilang lari dalam keadaan telanjang. Nah, itu bukan salah satu murid dari Yesus, tapi yang salah satu dari yang menangkap Yesus itu. Jadi beda. Oke? Nah, yang kedua, semua yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi tentang aku harus terjadi. Ngerti itu dulu kamu, ya. Baru bisa kamu membahas ayat-ayat yang lain. Oke, itu dari saya, cukup. Silakan. Oke, jadi gini Bang. Jadi gini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya yang lari di belakang oknum yang dikatakan Yesus itu adalah tentara, itu rasionya kemana? Kenapa tentara yang berlari dalam keadaan telanjang? Yang Anda harus tahu di sini adalah siapa oknum yang menggunakan kain lenan. Diceritakan dalam Lukas 14 nomor 51-52, oknum tersebut yang berjalan di belakang Yesus secara mengendap-endap itu, seketika ingin ditangkap oleh tentara Romawi, dia melepaskan kain lenan yang ada di dalam diri, yang membungkus dirinya, sehingga dia lari telanjang. Sekarang begini, sekarang aku berkata kepada kamu, Cuma, ya, kamu sedang mempelintir ayat tentang kebenaran. Kalau memang Alkitab itu salah, maka kamu di dalam catatan Quran kamu tidak akan mengatakan bahwa membenarkan kitab-kitab terdahulu. Paham? Ada lagi? Silakan. Ada lagi, Bang? Udah. Oke.
Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ada oknum yang berjalan di belakang, oknum yang ditangkap yang dikatakan Yesus, menggunakan kain lenan, lalu melepaskan kain lenan itu, lalu kemudian lari dengan telanjang. Anda harusnya mencari siapa pria yang lari telanjang melepaskan kain lenan ini. Siapa di antara Yesus dan murid-muridnya yang menggunakan kain lenan ini? Sudah saya katakan bahwa yang lari dalam keadaan telanjang itu adalah Maltus. Kamu tahu namanya siapa? Kamu tahu nggak? Namanya siapa? Kamu jangan membangun narasi, tetapi Iya, namanya siapa? kamu dalam keadaan sedang membohongi umat, ya. Saya sudah katakan namanya adalah Enggak bang. Sekarang gini, namanya siapa bang? Yang memotong telinganya Maltus adalah. Tertulis di mana itu? Bentar, kamu dengar dulu. Yang memotong telinganya Maltus adalah Petrus, sehingga Yesus berkata kepada Petrus, jangan kamu menyangka bahwa aku tidak bisa mendatangkan malaikatku. Nah, lalu apakah ini yang kamu bilang tadi diserupakan? Kalau memang diserupakan, lalu untuk apa gunanya dia berkata di tiang salib, 7 perkataan Yesus di tiang salib? Coba kamu katakan kepada saya, 7 perkataan tiang salib itu seperti apa bunyinya? Ayo. Googling dulu Jum. Mungkin nggak tahu kan Jum kan. Googling dulu sebentar. Bisa membuka. Yang berenang tadi googling itu. Mana dicerit lenan. Sedangkan saya mampu membuktikan bahwa yang menggunakan kain lenan itu adalah sesuai dengan yang berlari melepaskan kain lenan itu. Saya bisa buktikan. Apakah saudara Saya bertanya kepada kamu, jelaskan 7 perkataan Yesus di tiang salib. Ayo. Silakan, Pak. Cek dulu datanya paling itu Bang Juma. Habis mau kali paketnya itu jadi signalnya. Oke. Baik. Saya di gunung bang. Sorry. Jadi gini bang, kita kerucutkan permasalahan. Di dalam Lukas 14 ada orang yang berlari melepaskan kain lenan di belakang daripada orang yang ditangkap. Tetapi jelaskan. Loh, Saya tidak bertanya. Saya membangun narasi. Saya tidak membangun narasi. Itu fakta di dalam kitab saudara. Ada oknum yang berlari dalam keadaan telanjang. Siapa oknum itu menurut saudara? Tadi sudah saya katakan namanya adalah Maltus yang telinganya dipotong oleh Petrus. Oke. Sudah. Oke. Bisa Anda tunjukkan dalilnya? Di mana Markus menggunakan pertanyaan saya? kain lenan? Sebentar Bapak begini Bapak. Sebentar Bang Juma ya, bentar Bang. Kalau memang Sebentar Bapak ya. Ayo, silakan. Bapak hanya boleh bertanya. Bapak ini bukan berdebat. Bapak mau berdebat atau mau bertanya? Saya tanya dulu. Ya. Ketika Bapak bertanya, Bapak dengarkan orang menjawab sampai selesai. Bapak setuju atau tidak setuju itu urusan Bapak, ya. Oke? Lebih konstruktif lagi Bapak ya. Silakan Bang Juma menjawab. Tadi pertanyaan dia apa tadi itu? Silakan. Ya, saya tidak sempat mendengarkan pertanyaan beliau karena menghilang tadi ya. Sinyal Yang pasti Abang juga katakan harus yang diperbaiki lari, juga Bang. yang lari itu Maltus.
Ya, sebentar Bang. Signal Ya, Abang siap, Juma juga siap. digeser-geser Bang ya. Oke. Jadi coba Anda ulangi pertanyaan Anda. Habis itu Anda jangan memotong ketika dijawab. Silakan. Oke, oke. Ulangi pertanyaan Anda, Jelas. saudara. Oke, jelaskan kepada saya tentang 7 perkataan Yesus di tiang salib. Baik, jelaskan kepada Anda apa 7 perkataan Yesus di tiang salib. Sudah, Anda diam ya. Silakan waktu untuk Bang Juma menjawab. Saya nggak mau tempat saya dijadiin debat kusir. Silakan. Oke. Di antara Yesus itu Eli Eli lama sabachthani. Itu adalah cocokologi yang dilakukan penulis kitab Anda mengambil dari kitabnya orang Yahudi, Mazmur 22. Oke? Itu hanyalah cocokologi. Kalau Anda melihat Mazmur 22, Anda akan malu. Tidak seperti itu narasinya. Eli Eli lama sabachthani, pada siang malam aku teriak, pada malam hari aku teriak. Apakah Yesus teriak siang malam? Tidak. Yesus disalib hanya sampai pukul 18 waktu Israel, waktu Yerusalem pada masa itu. Jadi itu adalah pandai-pandaian penulis kitab saudara untuk mengambil kitabnya orang. Eli Eli lama sabachthani. Justru itu kalau saya menjadi Anda, saya akan malu. Kok ada Tuhan memanggil Tuhan? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda mengatakan Markus. Di data mana Anda pelajari? Di mana Anda bisa memberi satu narasi bahwa yang lari dengan melepaskan kain lenan itu adalah Markus, sementara saya mampu membuktikan yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus berdasarkan data. Kalau Anda butuh, tak ajarin. Silakan. Oke, jadi begini ya. Kalau memang Yesus yang lari kemudian diserupakan, lalu bagaimana dengan perkataannya Yesus bahwa akulah dia? Semua yang tertulis tentang aku harus terjadi di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur, harus terjadi. Ya, Oke, sudah? silakan. Oke. Begini saudaraku, tadi narasi saya itu masih panas loh, masih hangat. Saya mengatakan poin kedua, Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46, semua yang tertulis tentang aku di dalam Torah, Zabur dan kitab para nabi harus digenapi. Di antaranya adalah aku akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Satu gereja saya tanya, satu Indonesia saya tanya, seluruh dunia pun saya tanya kepada para apologet Kristen, pendeta, pastor atau apapun jabatannya, di mana tertulis di Torah, di Mazmur dan kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak akan ada satu manusia pun yang mampu menunjukkan itu. Artinya apa? Ini murni karangan pengarang Lukas, murid Paulus. Ya, kecuali hari ini saya dapat rezeki, Anda bisa menunjukkan data itu, ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, silakan Anda tunjukkan, saya berhenti menjadi apologet dari detik sekarang. Silakan. Izin Bang Jonathan, bisa nggak saya tanggapi dulu? Pertanyaan Bang Jonathan, kedua. sebentar Sebentar ya. dulu Bang. Pertanyaan Sebentar kedua. Bang. Bang Jonathan hanya boleh satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita bergantian ya. Silakan Bang Jonathan. Satu pertanyaan lagi untuk Bang Oke. Zuma. Jadi menanggapi Ya. satu kali, pertanyaan satu. Silakan. Siapa penulis ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran? Silakan. Oke, baik. Masya Allah. Jadi, oke, tidak apa-apa ya teman. Ini pertanyaan bagus. Silakan Bang. Ya. Nggak apa-apa Bang. Jadi kalau misalnya Anda berkata bahwasanya siapa penulis ayat-ayat, Ya, Bang Zuma kehilangan jaringan sepertinya, kehilangan signal ya. Baik. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, beliau Diulang kemudian dulu, Bang. menyampaikan wahyu itu kepada Izin, Bang, diulang. Ketika Nabi Muhammad Oke, Shallallahu baik. Alaihi Sorry ya, Wasallam teman-teman. mendapatkan wahyu, silakan. Ya, Nggak apa-apa, Bang. dimaklumi. Lanjut. Siap-siap Bang. Lanjut Bang. Oke, baik. Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4. Oke, Bang Juma kehilangan jaringan. Jadi jangan di framing ya, karena saya mendengar dari rekaman tadi ini begitu Bang Juma kehilangan
signal, ada yang mengatakan lagi googling segala macam. Bang Zuma, perbaiki dulu jaringannya bang. Mohon izin bang. Jadi jangan di framing. Kalau orang kehilangan jaringan jangan suka framing ya. Saya nggak suka ya. Karena ketika saya meninggalkan di sini saya menghidupkan recorder ya. Jadi saya tahu ke framing apa Anda yang bikin. Bang Zuma. Oh, Bang Zuma kepental. Nanti dinaikkan Oh lagi. iya, kepental. Baik. Sinyal. Kalau begitu kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Ya, ya. Saya bisa ngomong nggak sama Bang Murid ini? Bisa nggak saya bertanya sama Bang Murid sebentar aja? Iya, silakan Bang Polemikus. Iya, jadi saya selama ini sangat kagum sama Anda kalau di Komal ya, artinya sangat konsisten. Tetapi dalam hal ini seperti mengkultuskan si Nabi Zuma ini ya, seolah-olah di atas segala-galanya saya lihat di room ya. Jadi abang jangan Bang Polemikus, tolong bahasanya dijaga Bang. Ya, Iya, jadi tolong karena begini. bahasanya Abang jaga dulu. Kita selalu di sini berdiskusi tidak boleh menyimpulkan agama orang. Kenapa ini Juma ini sudah menyimpulkan apa yang menjadi agama orang. Kalau dia menyatakan mempertanyakan silakan dipertanyakan, tapi bukan menyimpulkan. Beliau Kita tidak bisa nggak menyimpulkan, menyimpulkan? Abang. Beliau tidak menyimpulkan. Beliau hanya menyampaikan apa yang tertulis, Abang. Abang boleh Dia bantah juga dengan apa yang dan tertulis. memelintir. Dia menyimpulkan memelintir ayat. Ini nggak fair. Kalau dia hanya sekedar bertanya tentang kekristenan boleh, tetapi kalau dia menyimpulkan nggak boleh. Abang juga dari dulu sepakat hal seperti itu. Kenapa ini dikultuskan Juma ini kalau dia ngomong semuanya seolah-olah benar? Begini ada Bang apa ini? Polemikus. Begini Bang Polemikus, kita di sini berdiskusi Abang. Jadi ketika Abang nanti membantah, saya kasih ruang Abang, saya kasih ruang. Tetapi Abang juga harus berdasarkan ya Bang ya, tertulis. Jangan Abang asumsi Bang, paham? Ini bukan asumsi. Dari tadi loh Juma itu dan di semua room Juma itu selalu menyimpulkan. Mempelintir semua ayat yang dipahami kekristenan. Apakah seperti ini yang diinginkan? Makanya dia dikultuskan sebagai Nabi Zuma. Abang sepakat? Nggak apa-apa. Abang, kalau memang sepakat, Abang Polemikus, nggak apa-apa. Abang Polemikus hargai saya. Abang Polemikus hargai saya. Iya, justru abang tidak konsisten Abang lagi. Polemikus hargai saya. Kalau Bang Polemikus nggak hargai saya, ya berarti saya juga nggak bisa menghargai Bang Polemikus. Saya sudah katakan, Bang Zuma hanya menyampaikan apa yang tertulis. Abang kalau mau bantah, Abang juga harus pakai apa yang tertulis. Jangan asumsi Abang. Ya. Tapi dia menyimpulkan bagaimana pemahaman kita. Kita nggak memahami seperti pemahamannya gitu loh. Tetapi dia bukan bang Polemikus, nanti kalau seperti itu kan Bang Polemikus tanya kan ke Bang Zuma dalil mana yang tapi yang dipaparkan oleh Bang Zuma itu yang sesuai yang tertulis. Cuman ya nggak sempat dibilang Matius berapa gitu kan, atau Lukas berapa gitu. Ya itu kalau memang itu makanya Pak Polemikus juga catat gitu loh. Oh ini coba di ayat berapa gitu, seperti itu sih gitu. Iya, jadi Bang Polemikus, ya maksud saya gini loh Bang, tadi kan mau menjawab tentang anggur itu tadi. Abang akan saya kasih waktu, tapi tunggu dulu. Ini kan dia masih. Bang Polemikus dengar saya Bang. Bang Polemikus dengar saya Bang. Jadi gini, ini kan dia masih menjawab kepada Bapak yang satu ini. Biarkan dulu. Setelah itu nanti Abang saya kasih waktu. Abang punya waktu. Gitu loh Bang. Tapi Abang jangan menyela orang ketika dia lagi menjawab orang lain. Gitu loh Bang. Paham nggak Bang? Mengerti ya Bang? Saya nggak menyela. Saya supaya konsisten. Room Abang ini supaya konsisten seperti itu. Jangan sampai mengkritikkan orang juga. Ya biasa aja kali Bang. Abang lebih hebat daripada Juma itu. Terus terang sumpah demi Tuhan. Udah. Gini aja. Gitu loh. Gini. Abang tenang dulu. Iya, Abang tenang dulu. Saya kasih waktu Abang Zuma memberikan jawaban kepada Bapak itu. Setelah itu Abang saya kasih waktu. Gimana? Deal ya? Gimana? Deal? Iya, Jangan saya bikin tadi ribut. kan mau menanggapi. Iya. Saya Jangan tadi bikin mau ribut di room menanggapi saya, Bang. Tentang dia tadi mengatakan tentang anggur. Yesus mengatakan tentang anggur itu, gitu loh. Bang Zuma mana ya? Nggak kelihatan di room. Cek. Aman. Mana Bang Zuma ya? Suaranya ada tapi Ya udah nggak apa-apa, biar nggak kelihatan, udah masuk sinyalnya udah bagus.
Gak apa-apa, nggak kelihatan Iya, di Komal sinyal tapi nggak apa-apa. Bang Juma silakan. Gurunda. Turun lagi ya? Bang Zuma mana nih? Tunggu. Iya tadi Coba udah naik. Bentar. Ini nge-lag Signal. TikToknya nge-lag karena banyak sekali permintaan juga ini. Lebih kurang Signal, ada iya, ada lebih kurang 25 permintaan ini. Jadi saya nggak bisa membedakan mana ini yang Bang Zuma 01. Coba. Sebentar. Aduh, mana ini? Bentar ya. Bentar. Jadi kita jangan ribut di sini, kita diskusi ya. Nggak usah baper. Santai. Mana Bang Juma tadi ya? Tunggu. Bentar. Banyak sekali permintaan ini ya. Bentar ya. Bentar. Coba saya lihat dulu. Bentar ya. Mana Bang Zuma ini? Yang mana? Bentar. Bang Zuma 01. Oke. Aduh. Bentar ya. Bentar. Bang Zuma 01. Ya ini dia. Oke, klik. Nggak ada ini ya. Mana ya? Bentar. Oke. Silakan Bang Polemikus sambil menunggu apa yang mau Anda sampaikan. Atau nanti aja. Ah itu ada. Iya. Udah di bawah. Oke. Sip. Ayo Bang Juma naik Bang. Orang ya. Saya jambak. Coba tap layar. Bentar Bang ya. Tolong mikrofon yang ini. Tolong Asma, mikrofon coba, yang ini. Bang Lato atau Asma ini? Bang Lato, mikrofonnya Bang, tolong Bang. Aduh, ntar. Ini, aduh, Ini itu kacau. dia di kode itu. Ntar. Karena permintaannya banyak banget ini, jadi nggak. Runda 01 kan? Iya, ntar. Itu di Mawar itu dikasih kode itu, coba tarik. Oke, ntar. Aduh, nge-lag. TikToknya nih nge-lag juga. Ntar. Ini penonton udah 100 lebih, jadi kayak gini modelnya nge-lag. Ntar. Sabar ya Bang Juma ya, ntar Bang. Oke, aduh, ntar. Bentar. Oke, Ntar. Kayaknya ngelik banget ya. Diklik nggak mau nih. Ntar. Bagaimana nggak permintaan ini banyak banget nih sampai belasan ya. Ntar. Bentar ya, sabar. Oke Bang Asidik, silakan dulu Bang Asidik menyampaikan sesuatu sambil menunggu Bang. Ini nge-lag sekali masih sinyalnya Bang, silakan. Ya, siang Bang Janessa Story. Siang Bang, Assalamualaikum. Bang Zanes. Lu gak ada suara sih. Oke. Bentar. Ini nge-lag banget nih ya, bentar. Ini Bang Janes cek nggak ada suaranya ya Bang Janes ini. Sabar Bang Bang Zuma Janes. ya. Tetap standby di bawah situ Bang. Sebentar Bang. Itu yang Bang Janes nggak ada suaranya, Os. Bagaimana? Yang Bang Janes yang naik ini nggak ada suaranya, turunin aja dulu. Iya, nanti saya turunkan. Saya terima Bang Zuma dulu nih, saya utamakan dulu. Terima Bang Zuma 01, oke. Bang Zuma 01 terima. Iya. Oke, sip. Bentar ya. Saya terima Bang Zuma dulu, baru yang lain saya turunkan nanti yang nggak bersuara. Oke.
Nah itu udah. Oke, Bang Zuma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang ya, kalau jaringan. Baik, silakan Bang, silakan. Menyisakan Pak Jonathan tadi Bang, sedikit Bang, silakan. Pak siapa tadi itu, silakan. Tadi pertanyaannya masih itu ya? Iya Bang. Ya, tentang menerima wahyu, siapa yang menulis apa tadi itu, Al-Quran atau apa, silakan. Iya, jadi Rasulullah sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang menerangkan di dalam penyampaian beliau. Ya, huzu Quran min arba'i min Abdillah, Mas'ud, wa Salim, wa Mu'azzib. Lalu kemudian yang terakhir itu disebutkan Ubay bin Ka'af. Terima Al-Quran itu dari mereka, ya kata Rasulullah. Nah lalu bagaimana cara kemudian Al-Quran itu disampaikan kepada para sahabat? Kalau kita mengistilahkan bahasa kita sekarang, jadi para sahabat itu kemudian diberi ijazah oleh Rasulullah, artinya diberi legalitas atau putusan untuk kemudian menerima, menghafalkan, menuliskan, menyampaikan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah penyampaian dari Rasulullah yang kemudian memilih oknum-oknum yang diberi legalitas sebagai putusan untuk mereka menjadi pengajar-pengajar Quranul Karim, seperti dengan nama-nama yang disebutkan tadi. Jadi Al-Quran itu kalau kita pelajari di dalam ranah ilmu Al-Quran, itu jelas adalah sahabat-sahabat menghafalkan berdasarkan persaksian atau pengakuan dari seorang guru. Jadi Rasulullah memberikan pengakuan terhadap mereka sang murid, itulah yang kemudian disebut ijazah. Jadi mereka punya legalitas. Rasulullah menerima wahyu, wahyunya disampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya memiliki legalitas dari Rasulullah untuk mereka menyampaikan Al-Quran itu, baik secara hafalan maupun secara tulisan. Nah makanya di dalam Al-Quran itu ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Jadi para sahabat kemudian mendaras bacaan Quran di hadapan Rasulullah, menghafalkan bacaan Quran di hadapan Rasulullah. Rasulullah mensahkan kebenaran bacaan mereka, membenarkan tulisan mereka, membenarkan hafalan mereka. Barulah mereka itu kemudian lolos uji untuk menjadi penyampai kepada orang lain. Makanya dikatakan faiza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Ya, apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran ini kepadamu, ayat-ayat ini kepadamu, maka ikutilah bacaan itu. Jika bacaannya sudah tepat, maka kemudian mereka mendapatkan mandat atau ijazah atau legalitas atau putus yang sah dari sang guru, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita pahami. Nah, sedangkan teman-teman Kristen, mohon maaf saya singgung sedikit. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Nggak jelas. Nah, sedangkan ya, Bang Zuma. Ya baik, kehilangan sinyal lagi. Baik ya, sabar ya. Coba turunin dulu Os, yang Janesa ini nggak ada suaranya. Baik. Orang yang tidak Bang Zuma, diperbaiki dulu suaranya Bang, diulang Bang. Bang Zuma. Waduh, ini memang ngelag sekali ya TikTok. Ya, diulang dulu Bang. Diulang dulu Bang. Ada beberapa kalimat yang hilang tadi Bang, silakan. Os, coba turunin dulu Janes ini Os, nggak ada suaranya. Oke. Iya. Cek. Ah, udah rendah. Oke. Kedengaran suara saya, Abang? Bang Zuma. Udah. Aman gurun dah, aman. Lanjut gurun. Jadi dikatakan seperti itu, bahwa kisi-kisi penyampaian pengajaran Yesus sebagai guru di antaranya tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 49. Diterangkan di Yohanes 12 nomor 49,
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itu adalah proses pewahyuan yang Yesus dan proses pengajaran yang Yesus adakan pada masa itu. Nah, sedangkan penulisan kitab Bible itu tidak jelas mereka mendapatkan dari mana selain daripada pemberitaan mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Contoh misalnya di dalam Yohanes 4 nomor 37. Yesus berkata, "Benarlah apa yang dikatakan peribahasa ini." Itu bukti bahwa tidak semua yang tertulis di dalam Bibelnya teman Kristen itu adalah firman Tuhan. Tetapi juga mengutip dari peribahasa. Sebagian daripada isi Bible itu adalah peribahasa, bukan Al-Quran. Silakan, bukan firman Tuhan. Baik ya, Bapak itu tadi saya kira cukup mungkin ya. Mungkin kita berbagi dulu ke Bang Polemikus. Silakan Bang Polemikus. Gantian Anda, silakan. Polemikus sudah turun, Bang, Hos. Polemikus sudah turun, Bang Hos. Melompat ya. Oh iya. Oke, Iya, sudah baik. ada. Jadi bagaimana saya kasih waktu lagi Bapak tadi, silakan. Satu pertanyaan, habis itu Bapak saya gantikan dengan orang lain, silakan. Udah nggak ada teman. Udah nggak ada, Kristen di udah atas turun itu, ya. Nggak ada Coba semua naikin ya? Oten, coba naikin Oten ya. Oke ya. Baik, berarti kita naikin lagi satu ya. Ntar ya, kita naikin lagi satu. Ingat, jangan panjang-panjang, langsung ke poin. Ya. Jadi kita di sini bukan mau kuliah gitu loh. Anda nggak bertanya aja gitu loh. Ntar ya. Abang Hos kelihatan nggak Ntar, berapa ntar ya, orang yang ntar. ada di komalnya Bang? Ntar ya. Ngomong sudah bingung. Bukan Kayaknya Bang Hos memilihnya tidak itu. kelihatan loh. Bukan memilihnya itu loh. Ya, cari yang ini, Hos. Cari yang pendeta. Kalau jemaat nggak usah. Oke, kalau ada Kristen ya pendeta ya, kita cari yang Kristen coba Iya, coba kalau ya mau kita. cari kebenaran ya. Tapi kalau pembenaran ya biasa menghujat Iya aja. betul. Kita terima ya di sini. Coba satu kita terima dulu. Kita terima dulu satu ya. Coba terima saja dulu satu ya. Oke. Oke, mudah-mudahan benar ini. Nah, oke. Ntar. Oke. Ya, silakan coba. Ntar ya. Ntar, sabar Bang. Signalnya, aduh, luar biasa ini. Bang, Tenang, kalau Bang. Gurunda Zuma masuk ke komalnya Abang tuh, Abang mesti naik ke genteng Bang, biar kuat Masya jadi. Allah. Alhamdulillah. Allah lah yang menaikkan. Ya, mudah-mudahan ini benar. Coba disapa dulu Bang. Silakan. Aduh, datang lagi nih. Aduh. Oke. Silakan Bang, silakan. Ngapa? Ya. Selamat Silakan. siang. Gimana Selamat kabar siang. Dari Juma? mana Bang? Dari Indonesia, Iya, kota mana Bang? Kota Nusantara. Oke. Silakan Abang bisa bertanya satu pertanyaan saja Bang. Silakan. Oke. Hos, Juma, jangan lupa ya, Hos ya, siap siaga ya, Hos. Siap. Ya, jangan apa ya, jangan main kick. Ya. Juma, tolong kamu jawab kenapa sampai detik ini Abla SWT masih mencari jalan lurus Al-Fatihah ayat 6. Signal. Oke, baik. Pertanyaan yang C. Aman Gurunda, aman. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat menarik, tapi sayangnya level pertanyaan ATK, tapi nggak apa-apa, kita hargai. Jadi gini, surah Al-Fatihah itu diterangkan kemudian harus dipahami, ya, harus dipahami bahwa Al-Quran surah Al-Fatihah itu ketika dikatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu ayat selanjutnya sudah sangat jelas itu menerangkan apa di sana, yaitu jalan orang-orang, ya, yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Oke, itu adalah jalan yang kemudian jalan lurusnya itu seperti itu, ya, orang-orang
keselamatan kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberi nikmat keselamatan ini? Baca surah Al-Mu'minun, di situ sudah lengkap diuraikan. Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, ya, sampai ke ayat 11. Anda bisa baca di sana. Itulah jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan, bukan jalan orang yang diberkahi. Ya, jadi jalan lurus itu adalah bukan jalan orang yang diberkahi. Siapa orang yang diberkahi itu? Orang-orang Yahudi. Dan juga bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang jalan kata hostnya yang kan sesat itu? Ya, orang Kristen. Iya, kata Itu, hostnya Bang. jangan Jelas ya? panjang-panjang. Jadi Jangan itu potong dulu, Bang. yang biarkan dulu dia mengatakan menyelesaikan itu narasinya, Bang. Kan Jangan saudara bertanya. iya. Anda kan bertanya, Bung. Jadi saya Iya, garis. nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah ceramah kan. Jangan Jadi potong, begini, biarkan Bang Juma selesaikan Itu dulu, Bang. Biarkan yang Bang Juma menyatakan selesaikan dulu, itu- jangan potong, Bang. udah selesai Lanjut, ya, Bang. biar saya lanjut. Oke. Itu yang menyatakan itu Allah apa bukan? Tunjukilah Jangan kami Abang potong jalan dulu, yang Bang. lurus, Biar Bang Allah Juma apa dulu bukan? meneruskan. Tunggu dulu. Biarkan Bang Juma menyelesaikan dulu. Kamu Nanti tadi Abang yang ada bilang kesempatan, jangan silakan. panjang-panjang. Giliran saudaramu kau pura-pura nggak tahu. Inilah kalian nggak pernah apa netral gitu. Host persiapan, nggak boleh. host persiapan. Ya, tenang. Terlalu banyak bicara kau. Udah. Mulai, Jangan kan? gitu. Jangan gitu. Bicara kau ya. Kau terlalu Jangan gitu. banyak. Tenang. Iya. Ayo silakan Bang Juma dulu. Nanti Abang saya kasih Iya, waktu. makanya tenang loh. Kok mau dijawab kamu banyak ke mulut aja kau. Udah, jangan terguncang lah. Silakan. Oke, Juma. Nggak ada silakan yang mau Bang Juma. terbincang sama Udah. kau. Udah, Bang Sirik juga jangan mancing-mancing, Bang. Udah. Lanjut Bang Juma. Iya, oke. Jadi jelas sekali ya, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Allah menyampaikan kepada manusia apa yang Allah inginkan manusia itu terjadi terhadap manusia. Allah kemudian mengajarkan manusia cara berdoa kepada dirinya, cara beribadah kepada dirinya, Bukan. cara Yang saya beramal tanya- kepada dirinya. Yang saya tanya, apakah Allah SWT yang menyatakan tunjukilah kami jalan lurus? Itu pertanyaannya Juma. Iya atau tidak gitu aja. Kemudian Bung. Allah mewahyukan surah Al-Fatihah itu sebagai petunjuk kepada manusia, kepada hambanya, untuk kemudian cara memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Sama seperti ketika Anda bertanya, pertanyaan yang sama pun ketika saya tanyakan kepada saudara, di dalam kitab saudara diceritakan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa supaya namamu selalu dikuduskan. Kami berdoa supaya kerajaanmu datang dan engkau menghendaki terjadi di atas muka bumi ini. Berikanlah kami makan pada hari ini juga. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama kalau saya ajukan kepada saudara, Matius 6:9 ini, yang berdoa minta makan setiap hari ini siapa? Kepada Bapak siapa lagi Bapak berdoa minta makan? Silakan saudara, haleluya. Terlempar Mana ya dia, Bang, haleluya ya. Naik lagi Bang. Terlempar kayaknya Bang ya. Iya. Jadi kita juga akan menerima kenyataan, host. Ya. Kita juga akan tanya kepada Bapak siapa lagi, kepada Tuhan yang mana lagi si Bapak ini minta makan setiap hari. Halo, gitu. selamat siang. Ya, lanjut. Saya aku ada kacang. Halo. Bang, Ya, halo, assalamualaikum. Waduh. Oke. Abang turun dulu Bang. Kita kasih kesempatan Kristen dulu Bang. Tunggu Bang. Ya, siap. Bang. Oke, siap Abangku, siap. Salam Bang Zuma. Tetap Iya, semangat. makasih Bang, makasih. Las Sepundo, Iya. makasih Bang, makasih. Hah? Iya, iya. Lanjut. Rapatkan Oke, barisan berarti Bang. ini haleluya nggak ada ini ya. Kemana tadi haleluya Kabur ini? dia, Apa kabur. pergi? Kena murka Ya, Tuhan. oke. Ya nggak apa-apa Bang Juma, teruskan saja narasi Abang. Iya. Silakan sambil menunggu Bang, silakan. Saya yakin banyak yang menjadi bunglon di bawah. Silakan. Nah, nanti akan Iya, saya Pak. naikkan kalau sudah ada. Oke, silakan. oke. Jadi Al-Quranul Karim itu diwahyukan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk Allah. Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Al-Quran itu kemudian menjadi petunjuk. Wa ansalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah sebagai pembimbing untuk menerangkan apa yang manusia harus lakukan di atas muka bumi. Di antaranya adalah memohon kepada Allah agar senantiasa diberi petunjuk, gitu loh. Baik, sudah ada ini Bang Haleluya, silakan Bang. Bang Haleluya. Waduh. Enggak, oke lanjut Bang. Lanjut Bang. Masih belum tersambung kayaknya nih, kayaknya. Oke lanjut Bang. Belum tersambung, silakan. Mungkin masih ini kali signalnya ya. Silakan Bang Juma, lanjut dulu Bang. Iya. Iya, jadi sangat jelas. Jadi sangat jelas ketika umat Islam itu minta jalan yang lurus, jalan lurusnya itu sudah ada, yaitu menjadi Islam, menjadi Muslim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Siapa orang yang diberi nikmat keselamatan itu? Mereka lah yang kemudian mewarisi Jannat Firdaus. Ya, itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai ayat 11. Itulah orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Ulaika humul warithun alladzina yurithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya, lanjut Bang. Jadi minta jalan yang lurus, yang dalam sholat, di dalam zakat, di dalam berbuat amal kebajikan. Itu tuh. Ya. Jelas tuh ya. Nah, sekarang pertanyaan kita kepada teman Kristen, kalau kita tanya kepada mereka, kepada bapak siapa lagi? Bapaknya orang Kristen minta nasi setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu bapak berdoa minta makan itu kepada bapak siapa? Udah bisa. Walaupun Oke, silakan Bang. Oke, Oke, walaupun ada di Komal ini siap-siap rekam si haleluya katanya, saya dengar itu. Oke lah. Yang saya tanya begini loh Juma. Apakah Abdullah SWT yang menyatakan tunjukilah kami jalan yang lurus? Iya apa tidak? Nggak ada kamu jawab. Malah ceramah gitu loh. Iya betul. Ya Betul, itu sudah. wahyu dari Allah. Oleh Berarti karena benar. itulah bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. Oke, Nah berarti sekarang benar, kan? pertanyaan balik kepada saudara. Ya sebentar. Iya Berarti betul. benar Al-Quran bahwa itu wahyu Abdullah dari SWT Allah. sebentar lah. Dari tadi kau udah panjang. Berarti benar Oke, Bang dan Juma. kau Kita kasih akui kesempatan ya, Bang. Oke, Bang. bahwa Silakan. Abdullah SWT memang benar mencari jalan lurus. Nah itu salah. Narasimu tadi- salah. Tadi kamu Salah. bilang yang mengatakan itu Abdullah SWT. Gimana? Jangan pakai jurus gereja di sini. Loh, Jangan pakai jurus bukan. Paulus. Sekarang Saya begini. tanya. Sekarang Benar, begini. Bu. Sekarang Santai kita, dengarkan. santai aja, Juma. Anda bertanya, Santai. Anda Ganti bertanya, ya. saya yang menjelaskan, bukan Anda yang menjelaskan. Iya, benar. Saya yang Benar. paham Al-Quran, saya bukan Anda. Benar. Sepakat. Bible aja Anda nggak tahu, apalagi Santai lah. Quran. Iya santai. Makanya Nah, saya sekarang begini. ngikutin Saya kasih apa yang kau logika sederhana. sampaikan. Sebentar lah. Inilah Juma. Saya Kalau kasih Juma sama logika aku langsung sederhana. terguncang, Saya silakan kasih aja, logika Juma. sederhana. Nggak Saya kasih langsung logika kugas, sederhana. Aku pelan-pelan kok. Gini loh Juma. Saya kasih logika Benar, sederhana. sebentar. Sabar. Saya kasih Benar. logika sederhana. Wah, udah dari tadi kamu masa giliran saya 1 menit aja nggak boleh. Dengerin. Saya mengikuti pernyataan kamu. Benar, karena kamu Islam, kamu paham Al-Quran. Makanya Yes. saya bertanya tadi, benarkah bahwa Abdullah SWT yang menyatakan dia mencari jalan lurus? Kamu mengatakan ya benar. Nah sekarang lalu kamu bilang bukan. Kamu Jadi jangan tanda- memframing perkataan Kan? saya. Nah, Haleluya. Ini si Juma selalu dia nggak Haleluya. Haleluya. Jawaban. Gini Kan saya repot. luruskan. Oke, gini Bang. Biarkan Bang Haleluya bertanya Bang satu poin, abis itu Bang Haleluya, Haleluya. haleluya. Jangan Iya. debat kusir Bang. Kapan si Kita jangan otakmu debat itu kusir. bisa berfungsi? Juma, Oke. justru aku Oke. ngikutin Kapan otakmu bisa apa yang kau berfungsi? sampaikan. Haleluya. loh. Kapan otakmu bisa berfungsi? Dengarin, aku justru ngikutin apa yang kau sampaikan. Pertama, kan saya tanya, Oke. Juma, benarkah bahwa Abdullah SWT yang menyatakan dia mencari jalan lurus? Kamu bilang, iya Oke, benar, satu poin. karena Oke, itu satu wahyu poin. Allah. Oke, apalagi, Bang? Nah, Apalagi sekarang pertanyaannya, Bang? kenapa Apalagi? kamu sangkal balik? Bukan dia Gitu loh. mencari jalan yang lurus. Nah, kan berarti Itu kamu wahyu. sangkal yang tadi, yang benar yang Allahu mana? Akbar. Nah, inilah kamu selalu blunder kalau ngadepin saya gitu loh. Ya oke Nggak silakan maju Bang. deh. Pertanyaan keduanya apa Bang? Pertanyaan Enggak, berikutnya, Bang. enggak. Silakan. Bagi saya kau hanya anak TK. Loh. Bagi saya kamu hanya anak TK yang klaim mengatakan kamu, kapal gitu loh. selam itu Aku- adalah ikan paus. Diam. Gini loh, kalau aku nggak mau menghina diam, kamu, diam, gitu. diam, Bang diam, Haleluya, diam. dulu Bang. Biar Diam. Bang Iya, dia menjelaskan jangan dulu. framing, Diam, Bang jangan udah framing, banyak. gitu. Diam. Hei,
Diam. Kamu itu bagaikan anak TK yang memaksakan itu kan apa kapal selam itu adalah ikan hiu. Diam dulu. Kalau Bang dulu ya, Bang dulu ya. Biar kita dewasa di sini, Bang. Santai dulu, Bang. Iya, betul. Kamu kebanyakan makan babi dan anjing. Bang. Framing, Oke, kan? lanjut. Itu. Ini ngomong terus, padahal kau yang bertanya. Ya, makanya Biarkan dosenmu ini menjawab sebagai siswa kamu duduk yang cantik. Gini loh Juma, kamu Saya sudah sebagai- menjawab. Cuma 2 jawaban Oke, kau kasih, makanya sebagai saya tanya mahasiswa- yang benar mana gitu loh. Ayo, jawabanmu yang benar mana? Karena ada 2 jawaban. Nah, kau diam, bilang iya, kau diam. Kamu bilang tidak gitu. Kamu diam. Nah, singkat ya, jangan Kamu panjang-panjang, diam. jangan ceramah Kamu diam. gitu loh. Bosan saya Kamu kalau kamu panjang-panjang. Kamu bertanya, Itu kan masih ini, Bang. Masih dijelaskan sama Bang Juma, Bang. Biarkan dia menjelaskan dulu. Nanti Iya, jangan karena makananmu tiap hari kejar-kejaran itu gitu loh. anjing, jadi kamu itu menggonggong terus. Sorry. Udah lama kamu berdialog dengan saya, nggak pernah kamu itu sehat. Kamu bertanya, apakah kemudian Al-Quran yang mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus itu wahyu dari Allah? Saya katakan ya, itu wahyu dari Allah. Ya kan? Kamu sadar enggak di situ? Menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu murni dari Allah. Nah, pertanyaanmu kemudian, apakah Allahmu itu yang minta petunjuk? Ya, selalu minta petunjuk. Saya katakan tidak. Karena Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan sebagai pedoman untuk manusia. Sama seperti analogika yang pernah, dan ini sudah sering. Pertanyaanmu ini sudah basi. Ya, sudah sering saya jelaskan dari A sampai Z. Sama seperti ketika seorang ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu kepada dirinya. Apakah ibu ini memanggil ibu kepada ibunya yang lain? Tidak, dia sedang mengajarkan bayinya untuk memanggil dirinya dengan panggilan ibu. Maka ibu itu akan mengatakan, ibu. Apakah ibu tersebut memanggil si bayi dengan panggilan ibu? Tidak, dia sedang mengajarkan manusia. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, Allama bil qalami, dia yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, pena. Tapi kamu nggak sampai ilmunya di sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga manusia umat Islam itu diminta oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Makanya perintahnya untuk sujud ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi kalau kita umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridai, orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Siapa mereka? Mereka lah yang mewarisi Jannatul Firdaus. Baca Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Biar kamu tamat di situ. Ya, jadi umat Islam itu dibimbing. Makanya Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah diutus. Baik. Satu indikasi, salah satu kisi daripada bimbingannya adalah mengajarkan manusia sholat. Di antara bacaannya adalah Al-Fatihah. Demikian. Baik. Jadi kita di sini berdiskusi ya. Jadi bukan untuk gontok-gontokan. Berarti begitu Bang, haleluya ya. Jadi saya juga minta Abang menghargai saya forum ini. Jadi saya terima lagi. Jadi gini aja. Kita terima lagi yang lain ya, silakan. Bisa bertanya satu saja pertanyaan. Jadi jangan panjang-panjang, jangan berkuliah gitu loh. Silakan, selamat siang, dari kota mana? Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, dari kota mana Bang? Waalaikumsalam. Indonesia Bang. Iya, dari kota mana? Dari kota mana Bang? Halo. Waduh, Abang dari kota mana? Indonesia. Iya, kota mana Bang? Kota Indonesia luas Bang. Dari Kalimantan ya. Kalimantan mana Bang? Oke, Abang ada pertanyaan, silakan satu saja. Timur.
begini Pak, saya ini kan Muslim, tapi saya mau bertanya aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh ya? Boleh, ya? silakan. Karena gini ya, karena Bang Zuma ini kan dia betul-betul paham masalah Kristen gitu, karena dan ahli kitab juga beliau itu gitu. Kalau Kristen yang sesungguhnya kan enggak paham mereka. Silakan, Pak. Begini Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bang Zuma, saya mau nanya gini, masalah tentang sumbangsi atau kontribusi umat Kristen di Indonesia ini. Karena gini kan, kalau seperti yang kita ketahui, kalau Muslim itu kan ada anjuran infak, hibah, dana haji gitu kan. Ini bukan masalah akidah ya, bukan masalah iman, tapi masalah kontribusi aja, sumbangsi gitu. Tapi kalau umat Kristen itu apa ya, kita kalau macam apa ya, sumbangsi untuk buat negara ini gitu. Kalau umat Islam kan jelas, dana haji kan 70% buat infrastruktur, pembangunan, jalan tol gitu. Itu Bang Zuma, itu aja kontribusi. Apakah ada umat Kristen gitu anjuran kayak gitu, sumbangsi buat negara gitu? Iya, baik. Kalau kita melihat ya secara internal teman-teman kita Kristen, mereka dikenal dengan ada yang disebut perpuluhan gitu ya. Tapi perpuluhan ini juga tidak seperti pajak, tidak seperti zakat dan seterusnya. Kalau zakat itu kan jelas, haji juga jelas, kemudian infak dan seterusnya itu jelas. Tapi kalau perpuluhan ini kita tidak ngerti itu aliran dananya untuk apa gitu ya. Gitu. Nah, terkait dengan apa yang menjadi kemudian masukan dari agama ini, agama Kristen ya, itu pasti banyak lah. Mereka juga memberikan sumbangsi mengisi kemerdekaan, kemudian dari segi olahraga, atlet banyak juga dari Kristen ya untuk membawa nama baik Indonesia gitu. Itu sih. Baik Bapak ya, cukup ya. Berarti kita ke yang berikutnya ya. Ini mohon maaf saya nggak bisa terima banyak-banyak. Saya terima satu-satu saja supaya diskusinya tidak debat kusir. Jadi jangan ribut-ribut. Ini ada 25 permintaan, jadi saya pilih satu. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, dari kota mana Bang? Dari kota mana? Waalaikumsalam. Dari kota mana Bang? Silakan. Iya, ada mau bertanya apa dengan Bang Zuma? Silakan, satu saja pertanyaannya. Silakan. Aduh, gemak ya. Dubbing ya, yang zaman ini dubbing. Maka bertanya ya, gimana ki dasar khutbah kalau hari Jumat ki? Maka dengar secara mata. Kurang besar suaranya, dibesarkan sedikit. Adan lagi gemak Bang. Dubbing juga, dubbing. Aduh. Ya itu nggak dubbing. Turunin dulu nanti dinaikin lagi host. Karena dubbing gitu kan. Baik, kita turunkan dulu ya. Yang tadi kita terima ya, kita turunkan. Kita pilih lagi satu tamu ya. Oke. Kita pilih dulu satu tamu, terus kita coba terima kita turunkan yang tadi minta maaf ya, suaranya nggak bisa ditangkap. Baik, kita terima lagi yang berikut. Mohon maaf ya, saya menerima satu-satu karena ini biar tertib diskusinya. Karena kalau saya naikin banyak-banyak nanti nggak kondusif. Saya ingin yang kondusif karena Bang Zuma tentunya sudah buang waktu untuk Anda di sini. Anda juga harus menghargai. Jadi jangan ribut-ribut aja gitu loh. Oke, saya terima satu orang ya. Selamat siang, dari kota mana? Waduh, leletnya. Selamat siang, dari kota mana? Halo. Cek. Halo. Oh, nggak ada suara. Assalamualaikum. Oke, dari Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kota mana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi. Makassar. Iya, silakan Abang ingin bertanya apa dengan Bang Zuma? Satu pertanyaan saja, silakan. Mohon ini adik saya nih. Turun. Oh iya, baik, silakan Bang Zuma, silakan. Iya, Masya Allah. Kok tembus ke sini beliau? Saya cuma bertanya,
Izin follow Ustaz Zuma. Itu aja. Itu aja Ustaz. Masya Allah. Beliau aktivis Quran juga, beliau ini aktivis Quran. Masya Allah. Baik, kalau gitu nggak usah turun, abang bertahan saja di situ. Coba saya naikkan lagi satu ya. Dan ingat, kita di sini untuk berdiskusi, bukan untuk ribut-ribut ya kawan-kawan ya, baik Kristen maupun Muslim. Mari kita saling menjaga situasi dan kondisi ya, karena banyak sudah komal-komal Muslim yang dibanet sekarang ini ya. Nah, saya juga nggak mau nanti komal-komal Muslim ini makin berkurang nanti. Selamat siang yang saya terima. Berikutnya kota mana? Dari kota mana? Halo. Cek. Ini bosku, cek. Ignal kali dia. Tar. Aduh, leletnya. Enggak, mereka yang lelet. Apa ya? Hostnya enggak, suaranya bagus. Ini yang lelet yang naik ini. Iya, dari sebelah sana, Bang. Halo, user 29821 silakan. Bang Zuria. Ya udah, oke. Ini ada Ibu Watimena ini. Apa saya Bentar ya, coba. Enggak apa-apa nanti timer gitu. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kota mana abang? Dengan siapa? Dari kota Kuala Lumpur. Tapi saya tak mandi lumpur ya. Baik. Hasilnya kan nak bertanya apa dengan Bang Juma, biar sebuti ya, tak usah banyak-banyak ya. Kita berbagi. Setelah itu dengan hormat, you turun, oke? Silakan. You bertanya satu dengan Bang Juma, silakan. Okey, saya nak tanya ni je, satu je. Ada tak kata dalam kitab-kitab selain kitab Al-Quran yang mengatakan bahawa agama, contoh macam Yahudi yang mengatakan Yahudi itu adalah agama, Kristen yang mengatakan Kristen itu adalah agama, Tuhan yang mengatakan sendiri. Itu sahaja? Itu saja. Okey, you Muslim apa you Kristen? Dah bagi salam tadi bang. Oh iya, okey. Terima kasih. Kalau gitu kita bagi hormat, you turun, kita berbagi dengan yang lain karena cukup banyak permintaan, okey? Thank you very much. Silakan dijawab Bang Juma. Pertanyaannya tadi adalah apakah ada data dari kitab-kitab lain ya yang mengatakan bahwa Kristen itu agama, apakah itu bersumber dari kitab Yahudi atau kitab mana saja? Silakan Bang Juma, waktu untuk Anda menjawab. Baik, terima kasih abang saya yang dari Malaysia tadi ya. Di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, dalam hal ini yang kita pahami ya, dalam terjemahan lama atau yang mereka gunakan Septuaginta, apalagi yang ada di Indonesia ini, tidak ada satupun data yang menceritakan bahwa tentang kekristenan. Tidak ada. Agama Kristen itu muncul di Antioquia pertama kali penyebutan. Tetapi di dalam catatan Lukas muridnya Yesus, Paulus itu pernah disebut sebagai orang dari sekte Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 diceritakan begini. Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, cuma itu aja yang disebutkan. Tetapi orang yang Nasrani ini disebut oleh orang Yahudi sebagai orang penyakit sampar, penyesat. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Demikian.